Jamaah. Yeay. Oh, jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillah jamaah masih di Islam itu indah. Dan untuk jamaah yang baru bergabung hari ini kita sedang membahas tema Ya Rob jadikan aku wanita seperti mereka. Masya Allah memang banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil ya dari istri-istri para nabi seperti Siti Khadijah juga Masya Allah Siti Hajar. Nah akan kita lanjutkan tapi sebelumnya saya mau panggilkan dulu Ustadz Syam. Ustadz Syam mohon izin guru kita lanjutkan nih pembahasan kita yang Masya Allah luar biasa ini. Kita belajar dari kisahnya Siti Masyitoh nih katanya yang memiliki keteguhan dan juga apa ya keyakinan dalam beragama taat pada Allah walaupun pada saat itu katanya Fir'aun itu mengancam akan melemparkannya ke dalam minyak panas. Ini benar nggak? Nah gimana tuh kisahnya? Mohon penjelasannya guru. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabe guru Ustadz Maulana, bapaknya Masyitoh. Iya betul. Iya. Dan anaknya Masyitoh. Subhanallah. Subhanallah, dai kembar. Dan seluruh jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 191. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Allah Subhanahu wa taala menghendaki agar hambanya bukan hanya berzikir tapi juga berfikir. Sehingga ada satu ibadah tafakkur namanya, ibadah mikir-mikir. Salah satunya ketika Nabi SAW diajak untuk Isra wal Mi'raj. Dalam perjalanan Isra-nya Nabi SAW didampingi oleh malaikat Jibril alaihissalam, orang paling mulia ditemani oleh malaikat paling mulia. Maka ini salah satu hikmahnya kalau berjalan tuh carilah teman yang soleh biar ngajakin kita berbuat kebaikan. Ketika dalam perjalanan Nabi SAW mencium aroma yang begitu wangi sehingga Jibril alaihissalam bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah tahukah engkau wangi apa ini? Maka Nabi Muhammad SAW ya tentu menjawab ya tour guide-nya lebih tahu lah. Subhanallah, maka Jibril alaihissalam memberitahukan bahwa disinilah daerah di mana seorang tukang sisir itu dilemparkan ke dalam minyak yang dicampur dengan air yang begitu panas beserta dengan keluarga besarnya yaitu Masyitoh. Bagaimana kisahnya? Masyitoh ini adalah seorang tukang sisir bintu Fir'aun, anaknya Fir'aun, subhanallah. Maka ketika ia menyisir putrinya Fir'aun, jatuhlah sisir itu ke lantai. Maka ketika mengambilnya, Masyitoh membaca Bismillah. Maka kata putrinya Fir'aun, apa itu Bismillah? Saya menyebut Tuhan saya Allah. Bukankah Tuhanmu adalah bapakku Fir'aun? Maka kata Masyitoh, Rabbi wa Rabbukillah. Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah bukan bapakmu. Nah, kata putrinya Firaun, ku bilangin bapak gue lu ya. Ku aduin sama bapakku kamu. Kata Masyitoh, sampaikan kepadanya. Tuhanku dan Tuhan dia adalah Allah Subhanahu wa taala. Sampailah berita ini kepada Firaun. Kata Firaun, panggil dia, bujuk dia dengan cara apa? Sampaikan kepada suaminya. Kata suaminya, kami berpegang teguh bahwa Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Rabbi wa Rabbukallah. Anak-anaknya ditanya, Rabbi wa Rabbukallah ya Fir'aun. Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kau bukan Tuhan. Dipanggil mereka semua berempat karena Masyitoh punya dua anak perempuan. Suaminya dilemparkan ke dalam bejana yang berisi minyak panas dan air yang dicampur. Subhanallah. Dilemparkan suaminya, Masyitoh masih kuat. Dilemparkan anak pertama, Masyitoh masih kuat. Ketika yang terakhir bayinya yang masih menyusu diambil direbut. Kalau kau tidak mengimani aku sebagai Tuhan kata Fir'aun, kulemparkan bayimu yang kecil ini. Masyitoh mau mundur. Tapi ternyata bayinya ngomong, ya ummi, wahai mamaku. Kalau yang bermaksiat saja kuat, masa kita yang taat takut. Subhanallah. Maka salah satu bayi yang ngomong di waktu bayi itu adalah bayinya Masyitoh. Waduh. Maka dilemparkanlah mereka semuanya ke dalam api. Allah.
Ini suatu hikmah yang luar biasa, keteguhan ya. Kita beriman kepada Allah di saat-saat seperti itu belum tentu ya. Putri Nabi Isa, bayi yang bisa bicara, putrinya Masyito, bayi yang bisa bicara. Kemudian ada lagi dua lagi yang diceritakan oleh Nabi SAW, bayi yang bisa bicara di waktu kecil. Allahu Akbar, Masya Allah. Terima kasih Ya. guruku Ustaz Syam. Masya Allah, sebuah kisah yang menyentuh sekali dan tentunya menjadi pelajaran buat kita semua. Baik jamaah, akan kita lanjutkan pembahasannya. Tapi sebelumnya kita panggilkan guru kita Ustadz Maulana. Iya. Ustadz Maulana, Masya Allah. Apa? Bicara soal buah hati gitu. Bu Ati. Pasti sedih ya kalau misalnya namanya kehilangan seorang anak. Nah tapi Ya. ini kita belajar dari kisahnya katanya Umma Sulaiman yang bisa tegar saat kehilangan buah hatinya. Bahkan mampu Ya. menyembuhkan kesedihannya waktu menyambut suaminya. Nah ini aku pengen tahu lebih Ya. kisahnya. Mohon penjelasannya Guru Syam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Izin semuanya dari kembar, Masya Allah, tabarakallah. Ustaz Syam, Masya Allah, tabarakallah. Dan semuanya, saya terus terang pernah juga diuji kehilangan anak. Tapi betul-betul kehilangan anak itu jauh. Kesedihannya beda kesedihannya karena sesuatu harapan yang hilang. Maka berbicara tentang Ummu Sulaiman ini adalah berbicara tentang sosok ibunya Nabi Sulaiman, Nabi Daud alaihissalam. Mohon maaf karena Nabi Daud memiliki istri 99 apa? 999. Tapi mohon maaf tanpa menggurui hanya mengingatkan kasakin kuatnya tapi tidak akan mungkin punya anak tapi ketika punya anak Nabi Sulaiman ini yang bertahan. Kenapa? Kesedihan yang berlarut-larut hati-hati. Boleh enggak sedih? Boleh. Tapi tahapan itu harus diangkat. Nih. Berharap ada ganti yang lebih bagus. Sedih boleh, itu reaksi tubuh. Ini senantiasa buat semuanya. Yang kehilangan anak harus tegar. Bukan saling menyalahkan gara-gara kamu. Tidak boleh saling menyalahkan. Terima takdir. Kemudian ikhlas. Jadi kesedihan itu berubah jadi sabar. Kesedihan itu bukan hanya berubah jadi sabar. Tapi menerima ketentuan takdir yang Allah berikan. Tetap baik sangka. Karena bisa jadi kalau anak ini besar. Bisa jadi musuh buat kita. Bisa jadi musuh. Atau kita langsung berkata begini. Ini sudah ketetapan Allah. Dan ini yang terbaik menurut Allah. Iya. Saya sih bisa tenangkan istri saya. Sabar. Tapi saya tetap sampai sekarang Nawir. Anak saya yang kedua itu. Munawir. Jadi Munawara. yang kedua Ustadz. Munawir. Munira. Oh, Munawar. Masitatun Naira. waktu usia berapa itu Ustadz? Masih dalam kandungan. Masih dalam kandungan. Tapi Kita tetap masih sedih ya. ceng. Ya Allah. Tapi ingat. Jadi harus berubah jadi sabar. Sabar, Ridho. ridho, Maaf. Sedih. sedih dulu kan. Sabar. Sabar, Ridho. ridho. Satu lagi. Satu lagi apa Ustadz? Syukur. Syukur. Karena anak bayi. Anak yang meninggal itu. Langsung. Jadi syafaat buat kita nanti dari. Waduh, Masya Allah, betul sekali. Baik, terima kasih guruku Ustadz Maulana. Masya Allah. Baik jamaah, akan kita lanjutkan lagi nih. Tapi sebelumnya saya mau ajak jamaah untuk nonton dulu. Ini ada tayangan mengenai jangan nuntut istri cantik kalau nggak kasih modal. Yuk kita saksikan sama-sama, silakan. Waduh, serem juga ya punya istri kayak gitu ya. Tapi lucu. Nah Ustadz Dion dan Ustadz Doni mohon izin nih, aku pengen nanya nih. Gimana sih ya zaman sekarang supaya bisa seperti Zulaika yang bisa merawat diri untuk suaminya. Karena mohon maaf banyak juga sekarang yang merawat diri cantiknya skincarean tapi bukan buat suaminya tapi buat orang lain. Buat diposting di sosmed. Nah ini mohon penjelasannya silakan. Masya Allah. Mohon izin Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf ini bukan ngajarin, hanya sekedar mengingatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah nasihat bagi seorang wanita yang sudah menjadi seorang istri. Tampil cantik, tampil indah itu boleh. Itu luar biasa karena Allah Subhanahu wa taala Maha Indah dan mencintai keindahan. Tapi yang paling penting adalah ketika kita cantik, itu kita ada di hadapan suami.
Bukan suami orang, bukan. Bukan. Iya. Suami sendiri dong. Suami sendiri. Nah, itu luar biasa. Dan itu akan bernilai ibadah. Makanya pada satu ketika Aisyah radhiyallahu anha itu memerintahkan seorang wanita untuk berdandan. Karena itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala dan jangan bikin suami itu sedih. Sebab yang namanya suami mah yang paling penting 3 yang diperlukan. Apa aja tuh? Matanya, perutnya, dan mohon maaf syahwatnya. Mata harus bisa melihat sesuatu yang indah. Sebab kata Nabi dalam hadis riwayat An-Nasa'i, yang paling baik itu perempuan adalah ketika suaminya melihat itu akan menenangkan hatinya. Oh tapi zaman sekarang perempuan pada kebalik semua. Balik ya. Iya. Tampil cantik dan cantik pada saat mau pergi kondangan misalnya. Sedangkan sama suaminya biasa aja. Biasa. Begitu datang keluar dan Masya Allah kayak bidadari. Begitu di rumah ketemu suaminya pakaiannya kayak sundal bolong. Mohon maaf. Mohon maaf begitu keluar rumah pakai minyak wangi. Ketek kanan beda, ketek kiri beda. Giliran sama suami pakainya bukan minyak wangi. Pakainya minyak angin. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya harus disadari bagi seorang istri, bagi seorang wanita yang sudah menjadi istri, perhatikan apa yang dicintai, yang disukai oleh suaminya. Jika suami menginginkan istrinya untuk berdandan cantik, menentukan pakaian yang disukai oleh suaminya selama tidak bertentangan dengan syariat dan itu malah menambah keharmonisan, maka turuti apa yang diinginkan oleh suami. Jangan sampai keluar malah menggunakan pakaian-pakaian atau berdandan cantik yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikatakan baginda Rasulullah, innal mar'ata tuqbilu fi surati syaitan wa tudbiru fi surati syaitan. Wanita baik dilihat dari depan maupun dari belakang dapat menimbulkan godaan syaitan. Dan begitu juga nasihat bagi seorang suami ya. Iya. Yang walaupun ingin istrinya cantik, ingin istrinya itu indah, ingin istrinya wangi, maka tentu harus dikasih modal yang baik juga gitu kan. Betul. Modal yang banyak, modal yang baik, dan modal yang halal dan thayyibah. Iya. Wah, itu dia. Modalnya baik juga ya. Betul. Dari mana datangnya itu jelas Betul. gitu ya. Khiyarukum linisaihim. Sebaik-baik kamu adalah yang paling baik terhadap Istrinya. Karena istri itu butuh medikur, pedikur, cukur. Banyak tuh. Baik, Masya Allah, terima kasih ya Mas Dion dan Mas Doni, boleh silakan duduk kembali. Nah, jamaah, Masya Allah. Curhat. Ustadz, iya udah banyak yang mau curhat. Makasih Kita masuk dulu ke dalam segmen Curhat Dong Ustadz. Iya, kami curhat. Ya udah deh, Ustadz Syam juga boleh berdiri di tengah-tengah kami, kita bacakan. Ini ada pertanyaan dari sosmed nih. Dari @oki.vzzi. Wah, susah ya namanya. Ya kita bacakan sama-sama. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon notis pertanyaan saya ini. Alhamdulillah dinotis nih. Mohon maaf di luar tema. Baik, mertua atau orang tua suami selalu ganggu dengan berbagai cara dan selama pernikahan istri tidak pernah dilibatkan atau dianggap hanya ada anaknya saja dan seringkali menelan duri pahit kesakitan dari mertua tersebut. Bahkan anaknya sekalipun. Bagaimana hukumnya anak laki-laki yang sudah menikah menjauhi orang tua dan keluarganya demi menjaga rumah tangganya? Dan apa yang harus kita lakukan ketika sudah tidak dianggap sama mertua atau orang tua? Oh baik, bilang sudah nggak dianggap ini orang tua, mertua. Oh baik, Pak Ustadz. Bagaimana nih kalau misalnya menjauhi orang tua demi menjaga keluarganya? Mungkin gimana ya, ada masalah sama mertua ini nih. Mohon maaf, Ya. tidak boleh disandingkan antara mertua dan istri. Ah baik. Apple to apple. Wih, Enggak apple to apple. Enggak apple to apple. Kirain yang ada di Perancis itu, menara itu yang tinggi. Enggak, apple to apple. Mantap. Tidak boleh disandingkan, jangan disamakan. Jangan perlombakan antara anak TK sama anak SMA. Gak boleh. Betul. Orang tua itu mulia, istri itu sayang. Satu yang kemuliaan, satu bentuk kesayangan. Jadi mohon maaf, ketika seorang suami ditempatkan pada dua sisi, maka suami itu menempatkan dirinya adalah menghormati orang tuanya. Manakah suami ditempatkan ke istri, menyayangi istri.
Maka kalau berbicara siapa yang lebih berhak dari suami adalah ibunya. Adalah ibunya. Dan istri mendukung suami untuk berbakti sama ibu. Bukan malah menghalangi. Nah, Kak, tenang aja. Nanti saya bantu untuk merawat ibu. Tenang aja, Kak. Nanti saya yang bantu untuk memenuhi kebutuhan ibu. Jadi enak. Bukan malah sebaliknya. Jangan dekat sana. Salah. Salah. Kalau ini wanita dimanapun berada. Kalau mau tangkap ayam, tangkap induknya. Anaknya ikut. Masya Allah. Kalau kau tangkap anaknya, kau jauh dari induknya, kau dikejar sama induknya. Waduh. Itu. Dapatkan hati ibunya gitu ya. Ustaz Syah mungkin mau menambahkan. Yang pertama, anggaplah curhatannya benar. Kenapa? Karena kita baru dengar dari sisi yang Betul. satu. Kita belum dengar dari sisi orang tuanya. Betul. Siapa tahu orang tuanya lain juga ceritanya, versi curhatnya beda lagi. Betul. Anggaplah itu ya. Kemudian solusinya apa? Subhanallah, itulah kenapa Nabi SAW diangkatnya menjadi Rasul di usia 40 tahun. Dan sebelumnya pernah dikuliahin sama Allah menjadi seorang pedagang. Kenapa menjadi seorang pedagang? Karena skill komunikasinya diasah. Karena semuanya itu adalah tentang komunikasi. Bagaimana seorang anak laki-laki tetap berkomunikasi dengan ibundanya meskipun dia sudah punya istri. Dan bagaimana seorang suami tetap berkomunikasi kepada istrinya meskipun dia harus memuliakan ibunya. Subhanallah, semuanya hanya tentang komunikasi. Bagaimana dia komunikasi kepada ibunya, bagaimana dia komunikasi kepada istrinya, bagaimana dia komunikasi kepada anak-anaknya. Subhanallah, sehingga kalau komunikasinya bagus semuanya akan aman dan damai. Kalau komunikasinya tidak bagus, subhanallah, pulang-pulang ngadu ke emaknya, nggak enak masakan istriku, pasti jengkel emaknya. Gimana sih istrimu itu, bukannya belajar masak dulu, pasti jengkel. Subhanallah, pulang-pulang ngadu ke istrinya, mama minta uang lagi, gimana sih mama tuh minta uang mulu, kita aja kurang mas. Tuh subhanallah, semua hanya tentang komunikasi. Mudah-mudahan bisa diperbaiki komunikasinya. Amin, amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Baik, mudah-mudahan terjawab. Kita lanjutkan nih, masih ada pertanyaan lagi ya Ada guru-guru. lagi. Ini dari hamba Allah, tidak mau disebutkan namanya, baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suamiku itu pekerja keras, dari tadi yang curhat kayaknya seorang istri nih ya. Pas banget sama tema kita hari ini nih. Kalau memang begitu, Iya. wanita paling banyak curhat. Dia juga orang yang baik, tapi dia itu pelit dan juga kalau ngomong selalu nyakitin hati. Saya emang salah, diam-diam saya punya hutang Tad karena untuk nambahin nutup kebutuhan. Tapi saya hutang suami nggak tahu. Semenjak dia tahu sekarang kalau ngomong selalu nyakitin hati Tad. Seringkali saya nangis karena perkataannya. Yang saya ingin tanyakan gimana cara menghadapi semua ini Tad. Mohon pencerahannya. Ustadz Maulana mohon dijawab. Gimana? Gini, mohon maaf tanpa menggurui hanya mengingatkan. Seorang suami istri itu adalah bagikan pakaian, saling menutupi. Gimana antara suami dan istri itu ada keterbukaan. Ustadz, suamiku pelit, dia pekerja keras tapi dia pelit. Karena tahu nggak kenapa suami bukan pelit sebenarnya. Menjagain harta itu supaya tidak diambur-amburkan. Nah, jadi bukan pelit. Bagaimana seorang suami itu mengendalikan ekonomi rumah tangga dengan tidak memberikan karena adanya ketidakpercayaan. Maka tanamkan kepercayaan kepada suami supaya kita dipercaya lagi untuk memegang keuangan. Itu maksudnya. Baik, mungkin dari Ustadz Dion dan Ustadz Doni nih mau menambahkan. Iya, jadi memang ketika kita melihat kasus tersebut bahwa tadi kata yang disampaikan oleh guru kita Ustadz Maulana sangat betul sekali. Pentingnya menjaga komunikasi dalam hal apapun memang mesti terbuka. Boleh jadi memang seorang suami itu akhirnya marah karena ada yang disembunyikan masalah hutang. Jika kemudian itu dibicarakan dengan baik, maka pasti suami pun juga akan lebih berusaha lebih keras agar istrinya tidak sampai berhutang, misalnya begitu. Betul. Memang luar biasa yang namanya penyakit itu kan kadzib ya, berbohong. Kadang yang namanya bohong, kalau udah biasa bohong susah buat jujur. Kadang buat tutupin kebohongannya dia bakal bohong lagi. Betul. Nah, makanya dilihat dari sebab musababnya kenapa suami seperti itu ternyata tidak adanya keterbukaan. Waduh, intinya berarti harus ya itu komunikasi ya, Komunikasi. transparan gitu ya, jangan Sekarang ada yang dari sisi ditutup-tutupi. istri ya. Ya. Dari sisi suami. Wahai suami, jangan pelit sama istri. Betul, baik. Ada satu pertanyaan lagi nih guru-guru nih kita bacakan ya. @Rania Arianti 27. Assalamualaikum, curhat dong Ustaz. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah bercerai nih selama 13 tahun, tapi mantan suami saya tidak pernah menafkahi anak-anak saya selama itu sampai sekarang. Nanyain kabar anak pun gak pernah, padahal mantan suami saya masih ada.
Yang saya mau tanyakan, apa hukumnya apabila seorang ayah menelantarkan anaknya dan apa yang harus dilakukan sama anak-anaknya. Sedangkan anak-anak saya seperti benci sama ayahnya. Mohon pencerahannya Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz Maulana. Pertama, pilih anak atau harta? Anak sih Anak. kalau saya. Tidak apa-apa. Jangan pernah berharap. Jangan pernah bergantung sama manusia. Tapi berharaplah kepada Allah. Kalaupun suami tidak kasih, tetap komunikasi tetap jalan. Tetap silaturahmi tidak terputus. Suami memang jahat, tidak memenuhi tanggung jawab. Tapi kita fokus pada kebaikan. Ingat, anak itu tidak akan terputus dari orang tuanya dalam hal ini ayah. Karena tidak ada mantan ayah, tetap perbaiki hubungannya. Dan minimal jangan berkongsi untuk berbuat keburukan. Maksudnya jangan diajarkan anak untuk benci bapaknya. Kalaupun nanti dia akan benci sendiri ya karena mereka berakal gitu bisa mikir. Tapi jangan sampai ibunya yang ngajarin buat benci. Baik, terima kasih Masya Allah guru-guru bintang tamu kita Mas Doni dan Mas Dion. Terima kasih. Baik jamaah, demikianlah perjumpaan kita di pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita bisa mengamalkannya. Sekali lagi saya Mikdad Adausi, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Hayyul hadi bi ajmal dzikra sallu ma'ana